Pada video kali ini kita akan bahas tentang cell array. Apa itu cell array? Cell array itu adalah sebuah array yang elemen-elemennya itu berupa bin atau tempat atau sel. Nah, bin atau sel ini itu bisa berisi array. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa array itu adalah cell array itu adalah sebuah array yang berisi array. Jadi ada array di dalam array, itu adalah namanya cell array. Nah, dinamakan sel karena ya di dalam array ada yang dinamakan sel. Nah, sel ini bisa berisi array dengan ukuran maupun kelas yang berbeda. Jadi tidak harus jumlah elemennya sama, kemudian ukuran matriksnya sama. Itu tidak harus sama, bisa berbeda dan juga bisa menyimpan kelas yang berbeda. Misalkan satunya dia merupakan array numerik atau kumpulan numerik atau matrik numerik, satunya bisa sel yang lain, misalnya sel satunya bisa array berupa numerik, yang sel yang lain itu bisa berupa karakter atau string. Nah, bagaimana cara membuat cell array? Ada dua cara, yaitu menggunakan assignment statement, yaitu dengan menggunakan, nanti kita bahas ya, assignment berarti dia merupakan sama dengan, jadi statement sama dengan. Yang kedua dengan function cell. Nah, dengan menggunakan assignment statement itu ada dua cara. Dengan cara cell indexing, jadi dengan menggunakan index cell, atau yang kedua adalah menggunakan content indexing. Jadi yang kita index itu adalah kontennya, kalau ini adalah selnya atau nomor atau posisi selnya, kalau ini kontennya. Nah, apa bedanya kita bahas di sini. Kita bahas dulu yang menggunakan cell indexing seperti apa. Nah, kita pertama kita bahas dengan menggunakan cell indexing. Sebagai contoh, kita punya data seperti ini. Data yang mau kita simpan dalam cell array. Jadi ini adalah sebuah cell array. Kenapa cell array? Karena dia terdiri dari dua baris, 1, 2, dan 2 kolom. Berarti ukuran sel array-nya itu 2 kali 2. Nah, tetapi dalam tiap sel ini ada 4 sel, 1, 2, 3, 4. Nah, tiap sel itu ukurannya tidak sama. Sebagai contoh, untuk sel yang pertama itu yang 1,1, sel yang baris 1 dan kolom 1 ini berisi string, yaitu kolom A. Misalkan ini adalah, maksudnya kolom A ini adalah lokasi. Misalnya kita punya data seperti ini ya. Jadi kita buat tabel, yang ini adalah kolom A, ini lokasinya, kemudian ini tanggalnya. Jadi kita menyimpan pengukuran di sebuah kolom dan tanggalnya. Nah, sebagai contoh untuk yang ini, yang kolom yang bawahnya kolom A ini adalah temperatur airnya atau waternya, temperatur water. Ini kita catat ada tiga kolom, satu baris, 1 kali 3 ukurannya. Itu menunjukkan yang elemen yang pertama itu adalah diukur temperatur airnya ketika jam 8 di kolom A. Yang elemen kedua adalah jam 12, yang ini adalah jam 5 sore. Nah, kemudian yang ini itu sama, ini di kolom pertama itu adalah jam 8, ini jam 12, dan ini jam 5 sore, tetapi tiap baris itu titik. Jadi baris yang pertama itu adalah titik 1, jadi kita mengukur temperatur udara, yang ini temperatur air, ini temperatur udara. Misalkan ya, ini titik 1 itu jam 8.55 derajat, misalkan titik 2 nya ini titik 1 pada jam 8.55, pada jam 12.57 ini 56. Nah, titik 2 ini jam 8, jam 12, jam 5 sore, ini yang titik 3. Nah, jadi kita memiliki konten atau memilih sel yang isinya ini ada 4 sel. Nah, tiap sel itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, ini namanya sel array. Nah, sel yang pertama ini sel 1,1, ini adalah sel 2,1, ini baris 2, sel 1,1, ini baris ya, ini sel 2,1, ini sel 1,2, baris pertama kolom kedua, ini adalah sel 2,2. Nah, bagaimana cara membuat sel ini? Kita bisa melakukan dengan cell indexing. Cell indexing berarti ini seperti mengindeks dari array ya. Jadi kita buat, ini namanya sel array A, kemudian ini adalah
baris 1 kolom 1 itu kita isi dengan kolom A. Nah, bedanya dengan kemarin yang array yang sel, bukan yang sel, berarti array biasa itu tidak menggunakan ini kurung kurawal atau dalam bahasa Inggrisnya braces, kurung kurawal. Jadi ada kurung kurawal, kita kasih tanda petik karena dia string. Ini menunjukkan yang ini 1,1 baris 1 kolom 1, ini baris 1 kolom 2 itu yang tanggal ini string juga. Kemudian ini baris 2 kolom 1, ini baris 2 kolom 1, ini adalah baris 2 kolom 2. Nah, ini kita bisa isi sebuah array, dan ini kita bisa isi array juga, tapi karena lebih dari satu baris dia matrik. Ini kita isi ini matrik, ini kita isi array satu atau vektor, ini kita isi string, ini kita isi. Nah, ini caranya. Kita coba bagaimana penampakannya. Kita ketik A1,1 dan seterusnya. Ini menggunakan cell indexing. Indexing artinya kita pakai tanda kurung biasa ini. Kita mulai di MATLAB-nya. A1,1, misal di baris 1 kolom 1. Jangan lupa ini pakai kurung kurawal. Kita kasih string, berarti adalah kolom A. Nah, penampakan seperti ini. A itu terdiri dari satu baris dan satu kolom. Ini adalah sel, isinya adalah kolom A. Nah, kalau kita ingin menambahkan yang baris 2 kolom 1 atau baris 1 dulu kolom 2, itu adalah tanggalnya yang tadi. Kurung kurawal, misalkan tanggal berapa sih, 11 Oktober. Nih, kita lihat bahwa ini A itu terdiri dari satu baris dan dua kolom selnya, sel array A. Nah, kalau kita mau tambahkan bawahnya, berarti kita tinggal ketik A berarti kolom 2, baris 2 kolom 1 itu adalah data tadi temperatur air ya, terdiri dari vektor, itu satu baris itu 60, kemudian 72 dan 65. Nah, ini kita lihat, maka sel array A itu terdiri dari dua baris dan dua kolom. Nah, ini kita udah isi array satu baris tiga kolom. Ini kalau kita ketik A itu seperti ini, tampilannya 1,3, ukurannya double, maksudnya double precision. Nah, ini kita isinya belum tahu, nanti kita cek isinya seperti apa. Nah, dalam hal ini kita hanya tahu ukurannya. Nah, sedangkan yang kolom 2 baris 2 kolom 2, ini masih kosong, belum kita isi. Jadi secara otomatis dia di sel array ini akan mengisi matrik kosong ketika kita belum isi. Nah, yang tadi kan kita mau mengisi yang ini, kita ketik matriknya, berarti A baris 2 kolom 2 merupakan matrik, yaitu isinya 55, kemudian 57, 56, baris keduanya adalah 54, 56, 55, baris ketiganya 52, 55 dan 53. Jangan lupa kurung kurawal. Nah, yang baris 2 kolom 2 ini sudah terisi dengan ukuran matriknya adalah 3 kali 3 double. Nah, ini cara menggunakan ini, cara membuat sel array dengan cell indexing. Nah, sekarang kalau kita gunakan content indexing, jadi kita langsung mengisi ini, kita langsung tanda kurung kurawal ini. Kalau tadi kan kita mengisinya seperti ini, tanda kurung biasa, kemudian kita kasih kurung kurawal yang menunjukkan dia adalah cell array. Kita menggunakan cell indexing. Kalau menggunakan content indexing, itu kurung kurawalnya ada di sebelah kiri sama dengan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa dia bukan array biasa, tapi dia merupakan cell array.
Nah ini nanti ketemunya sama, A-nya kalau kita tulis seperti ini, kolom A ini berarti sel array A baris 1 kolom 1, kita kasih kolom A ini tanggalnya, ini yang 2 ini, yang kolom 2 baris 2 kolom 1, ini baris 2 kolom 2. Ini sama kalau dicoba, bedanya tadi kalau ini menggunakan kurung biasa, kemudian ini pakai kurung kurawal. Kalau yang menggunakan content indexing, dia kurung kurawalnya ada di sebelah kiri sama dengan, dan kita tinggal isi string dan nilainya. Oke, kemudian bagaimana cara menampilkan dari sel array ini? Kita bisa ketik A. Ini kita udah usah coba ya, sama aja hasilnya. Kita ketik A, nah seperti ini. Hanya ada, kalau yang matriks dia hanya ada ukurannya, tidak menunjukkan isinya. Nah kalau pengen tahu isinya, kita bisa ini cell display. Kita tadi variable A, kita ketik ini cell display A, nanti adalah full kontennya, konten semuanya. Nah ini kalau kita cek di sini di workspace-nya, ini simbol untuk sel array ya, seperti ini, tanda kurung kurawal. Nah kalau ingin menunjukkan cell display gini, menunjukkan isi secara komplit, nah seperti ini, langsung A1,1 isinya kolom A, A2,1 ini vektornya, A1,2 string, A2,2 seperti ini. Nah ini untuk menunjukkan isi secara komplitnya kita menggunakan cell display. Kalau kita hanya menggunakan A, yang muncul adalah hanya ukuran yang ada di tiap sel. Kemudian ada juga kita bisa menunjukkan A itu dengan cell plot. Nah ini wujudnya adalah dalam bentuk grid. Kita coba cell plot A. Nah seperti ini, berarti terdiri dari 4 sel 1,1 isinya kolom A, ini string ya, ini string juga, ini enggak kelihatan emang. Kalau ini berarti dia merupakan array numerik ya, kalau merah ini, nggak tahu kalau yang model yang kelas yang lain. Ini terbukti kalau kelasnya string dia berwarna oranye, kalau kelasnya dia double dia menunjukkan warna merah. Ini berarti 1 kali 3, ini 3 kali kan 3. Ini kalau pengen menampilkan selnya dalam bentuk grid atau kotak-kotak gitu. Kemudian kita sudah bahas cara membuat cell array dengan content indexing dan cell indexing. Nah sekarang kita bahas yang cara menggunakan content indexing secara langsung. Kita juga bisa lakukan seperti ini. Jadi kita langsung bikin B sama dengan, kita langsung isinya matriknya dengan menggunakan seperti ini, itu juga bisa. Jadi kalau kita pengen membuat sel array tadi dari ukurannya itu 2x2, sel arraynya kita bisa langsung B sama dengan kurung kurawal. Ini adalah 1,1-nya, ini adalah 2,1. Ini kan posisinya 1,2. Jadi ini seperti peraturan dalam membuat matriks ya. Jadi kalau koma itu berarti dia di sampingnya, kalau titik koma semikolon dia ada di bawahnya. Nah, ini 2,4 berarti 1,1, ini koma berarti dia di sampingnya seperti ini, 6-935, kemudian semikolon berarti dia di bawahnya. Nah itu tergantung mana kita lebih suka membuatnya. Nah kalau ini karena dia B, kita coba aja ya yang B supaya bisa tersimpan di workspace-nya. B kita langsung pakai kurung kurawal, kemudian kita pakai urutannya seperti membuat matriks. Ini adalah 24, kita kasih koma, dia artinya di sampingnya. Ini ukurannya 2x2, 6, ini 9, kemudian 35, 3,5 semikolon,
ini 7,2. Nah yang 2,2 dia berupa skalar 10 ini. Kita lihat kurung awal. Nah langsung ketemu dulu. Kita cek pakai apa tadi perintahnya secara grid tadi, menggunakan cell display dan cell plot B. Kita lihat. Nah ini merah semua ya, jadi merah itu berarti dia double atau numerik. 1 kalikan 2, 2 kalikan 2, 1 kalikan 2, ini 1 kali 1. Kalau menggunakan secara langsung, apa tadi istilahnya? Istilahnya adalah contact indexing secara langsung. Ini konten, karena dia langsung pakai kurung kural gitu ya. Yang konten itu dia pakai kurung kural gini. Kalau yang cell indexing dia pakai kurung biasa. Nah sekarang kita bahas dengan function cell. Jadi tadi ya dari awal tadi kita sudah membuat cell array dengan cell indexing dan content indexing. Nah sekarang kita menggunakan function cell. Seperti apa caranya? Nah kita menggunakan function artinya dia ada tanda kurungnya, ada argumen di dalam tanda kurung. Nah kalau kita ketik C sama dengan cell 3,5, berarti artinya kita membuat cell array itu ukurannya 3 kali 5, 3 baris dan 5 kolom. Tapi kalau kita mengirim sel ini belum ada isinya, dia masih kosong. Kita coba ya Pak, bikin sel ukuran 3x5 ini dengan function yang ini, function cell. C sama dengan sel ukurannya 3 kali 5, 3 baris 5 kolom. Nah, bukti C ini juga simbolnya cell array, ukurannya 3 baris dan 5 kolom. Ini masih kosong. Sekarang kita coba isi. Bagaimana cara ngisinya? Ngisinya sama kayak yang sebelumnya tadi, kita menggunakan cell indexing. Bisa menggunakan cell indexing, bisa menggunakan content indexing. Content indexing bisa nggak ya? Cell indexing, kalau pakai content indexing pakai ini. Nggak tahu, kita coba lah. Kita buat cell indexing aja. C 2,4. Nanti kita coba kalau menggunakan ini, kita coba dua-duanya menggunakan cell indexing dan content indexing. Kita coba yang ini dulu, C baris 2 kolom 4 kita isi array atau vektor 1 kali 3. Kita coba isinya 6 yang 37. C baris 2 kolom 4 kita isi dengan vektor 6 yang 37. Nah terbukti ada baris kedua kolom keempat ada isinya, nah, karena kita udah isi. Sekarang coba kita pakai yang content indexing, kita bikin bisa enggak. C 1,5 isi 1 sampai 10. Kita coba C 1,5. C kalau content indexing seperti ini, isinya 1 sampai 10. Kita coba. Nah, bisa juga ya pakai content indexing, cell indexing, content indexing. Tapi bedanya kita bikin yang selnya dulu, yaitu ukurannya 3 kali 5. Baris 1 kolom kelima, baris 1 kolom kelima, 1, 2, 3, 4, 5. 1 kali 10 double isinya, 1 baris 10 elemen. Kemudian kita isi juga C 3,4 30 mph. Ini 3,4 30 mph. C baris ketiga kolom keempat 30 mph. Nah, kita sudah ngisi di baris 2 kolom 4, baris 1 kolom 5, dan baris 3 kolom 4. Lalu
apa yang mau kita lakukan lagi. Ini isinya ini ya, array 1 kali 3, ini array 1 sampai angka 1 sampai dengan 10, yang ini adalah string, variable string. Nah, yang terakhir kita mengakses array. Mengakses array ada dua cara juga, cell indexing dan content indexing. Kalau pakai cell indexing, misalkan ini kita mau mengambil sel array C itu di baris ketiga kolom 4, yaitu yang isinya 3 kolom 4 apa isinya, baris 3 kolom 4 30 mph, ini kita masukkan ke dalam variabel speed. Jadi nanti isi yang ada di sel yang di baris ketiga kolom 4 kita ambil, kita masukkan ke dalam variabel speed. Kita coba. Speed hasil indexing berarti kurung biasa ya tadi. Kurung biasa. Kalau konten pakai kurung kurawal. Ini sama aja yang efeknya. C ini yang indexing, ini content indexing, sama-sama dia pakai, bedanya satu pakai kurung biasa, satu pakai kurung kurawal. Tiga kolom 4 berarti baris ketiga kolom 4 berarti ini 30 mph nanti masuk ke dalam variable speed. Ini speed ini juga merupakan sel array. Kemudian kita mau bikin sel D itu dengan mengambil dari yang sel C. Berarti sel C dia baris 1 sampai 3, kolom 2 sampai 5. Jadi terdiri dari 3 baris dan 2, 3, 4, 5, 4 kolom. Nah, isinya 12 array. Kita coba yang kita cek. D kita ambil dari sel array C, tetapi dia baris 1 sampai 3 dan kolom 2 sampai 5. Kita bahas. Jadi C baris 1 sampai 3. Jadi ini ketiga barisnya, tapi dia kolom 2 sampai 5, berarti 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 5 2 3 4, berarti yang kolom pertama enggak keikut. Nah, ini 1 2 3 4, ini 1 2 3 sama. Yang ini hilang, yang kolom pertama hilang. Jadi kita membuat sel array dari sel array yang lain, kita ambil sebagian. Kemudian itu kalau content indexing sama ya, speed kita kurung kurawal langsung. Nah, kalau kita ini misalkan kita menyimpan ini sama kayak ini tadi, kita pakai kurung kurawal. Kita coba yang G kita ambil dari C, yaitu baris pertama dan semua kolom. G itu diambil dari sel array. Baris berapa tadi? Baris 1 dan semua kolom. Itu kosong isinya. Enggak ada baris 1 dan seperti ini ya, baris 1 dan semua kolom. Nah, kemudian kalau ini kita sudah ambil 1,3. Kalau ini kita mau ganti ya, C1 ini kita ganti baris 1 semua kolom. Bisa kita ganti yes, itu nggak bisa karena baris C1 ini kan terdiri dari 1 2 3 4, ada 4 baris. Ini kita mau isi karakter kan nggak bisa karena ini terdiri dari 1 baris dan 4 kolom.
Kemudian bagaimana caranya kita mengakses yang lebih spesifik lagi, seperti ini. Misalkan kita ambil sel C itu baris kedua kolom keempat dan baris 1,2. C 2,4 isinya apa? Isinya kan 1,3 double, 1 baris 3 kolom double. Kemudian tadi yang 2,3 kita lihat semuanya, coba saya display. Yang 2,4 itu bukan ayat C, sorry. Nah, C yang 2,4 itu adalah 6 min 37. Nah, sekarang kalau kita pengen cuma mengambil yang ini, yang angka min 3, berarti kita ketik RC 2,4, kemudian kita kasih kurung biasa baris 1,2. Ini kan baris 1 kolom 2. Jadi kita misalkan kita C baris 2 kolom 4 selnya, kemudian kita tambah sini baris 1 kolom 2, maka yang ketemu adalah min 3 nya, karena sel 2,4 nya adalah ini. Itu untuk mengambil yang lebih spesifik, yaitu matrik atau vektor yang ada di dalam sel. Tidak semuanya, tapi hanya kita ambil yang sebagian. Oke, demikian penjelasan tentang sel array. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.